Sekarang kita masuk ke fikih sholat kita, insya Allah. Kemarin sudah sampai di sholat tahiyatul masjid, sholat syukrul wudhu atau sholat wudhu. Sudah dipraktekkan belum? Sudah dipraktekkan belum? Ya, sholat wudhu. Bilal bin Rabah ditanya oleh Rasulullah, ya Bilal, apakah di antara amal yang paling kamu harapkan membuat masuk surga? Karena sesungguhnya aku mendengar terompahmu di surga. Berarti kan Bilal penduduk surga maksudnya. Kalau sekarang belum, tapi Rasulullah sudah dikabarkan bahwa Bilal itu penduduk surga. Apa yang paling kamu harapkan wahai Bilal dari sekian banyak ibadah yang kau lakukan di dalam agama Islam ini, yang paling tok arep ben mlebu surga? Maka kemudian Bilal mengatakan apa? Sesungguhnya saya melaksanakan ibadah, yaitu ketika saya batal berhadas, maka saya berwudu dan saya membebani diriku dengan sholat 2 rakaat. Namanya sholat syukrul wudu atau sholat wudu. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa sholat syukrul wudu itu adalah sholat yang ghairu maqsudali dzatiha. Maksudnya pripun? Sholat yang gugur walaupun jenengan boten niat sholat wudhu, kados sholat tahiyatul masjid. Saya sudah ceritakan ke jenengan. Sholat tahiyatul masjid jenengan mlebet teng masjid kok sholat duha sak durunge jenengan lenggah, maka sudah terhitung jenengan sholat tahiyatul masjid. Paham ya? Itu namanya ghairu maqsudali dzatiha. Tidak dimaksudkan terhadap zat sholatnya. Jenengan datang ke masjid, kemudian sudah mau iqomah. Oh, 5 menit meneh iqomah. Nek aku sholat tahiyatul dulu, kemudian habis qobliyah carry. Maka yang betul harusnya jenengan langsung niat qobliyah. Sebab kalau jenengan niat sholat qobliyah berarti jenengan pun sholat tahiyatul masjid, jenengan pun sholat syukrul wudu. Paham? Paham ya? Paham ya? Paham betul? Tapi kalau jenengan masuk kok jenengan sholat tahiyatul masjid, jenengan kemudian iqomah, ada di iqomah, maka jenengan belum sholat tahiyat qobliyahnya. Dan jenengan waktu duhur, jangan di perjalanan kemudian mampir sholat duhur, wah ini kita emang kare 5 menit. Maka yang kalau jenengan lakukan, udah aku poin makso sholat tahiyatul masjid, gitu kan? Karena jenengan habis wudu, saya niat sholat wudu, maka jenengan dapat sholat wudunya, tapi nggak dapat sholat qobliyahnya. Paham ya? Paham ya? Maka kalau jenengan sudah paham seperti ini kan jadi enak ya? Berarti maksudnya membebani 2 rakaat setelah wudu, pokoknya sholat apa wae. Jenengan di rumah wudu, jenengan sholat duha, nikum pun dianggap jenengan menggugurkan sholat wudu. Tapi kalau jenengan niatkan sendiri, wong longgar waktu nih, saya niat sholat syukrul wudu di dalam hati, nggak perlu dilafalkan, maka jenengan dapat sholat ba'da wudunya itu. Tapi jenengan belum terhitung sholat duha. Paham ya? Paham ya? Karena gini ibu-ibu semuanya, ada orang yang bertanya ke saya, Ustaz, saya sudah 50 rakaat, apalagi ya? Apalagi ya? Itu masih banyak sekali. Ini saya terangkan ke jenengan ya. Jadi kita melaksanakan sholat itu semua harus tahu kaifiyahnya, sehingga jenengan akan dapat seluruhnya. Kalau jangan waktunya longgar, silahkan diniati satu-satu, silahkan. Oh, nang omah wae longgar kok. Terus aku tak sholat wudu, ya sholat hajat, kemudian sholat duha, terserah, silahkan. Tapi khusus untuk tahiyatul masjid, kemudian sholat wudu, nanti sholat istikharah juga seperti itu adalah ghairu maqsudali dzatiha, tidak dimaksudkan atas zat sholat itu sendiri. Beda dengan qobliyah, nek jenengan niate tahiyatul masjid orang entuk qobliyah. Paham nggih? Sholat tahiyatul masjid, barang siapa yang masuk ke masjid jangan duduk fala yajlis hatta sampai sholat rakaatain, sampai sholat 2 rakaat. Tidak dikatakan jangan duduk sebelum sholat tahiyatul masjid, kan nggak begitu dalilnya. Jangan duduk sebelum sholat 2 rakaat, sholat apa wae. Kalau jenengan urung linggah kok jenengan sholat, berarti pun itu sholat menghormati masjid. Tahiyatul masjid artinya menghormati masjid nih. Itu paham nggih? Nah itu udah lewat, kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Sekarang kita masuk ke sholat istikharah.
Ya, ini salat istikharah. Mudah-mudahan bisa menjadi pengingat. Bapak Ibu semuanya, manusia secara asal lemah, nggak ngertian, gitu. Jadi kan kalau ditanya suudan apa ora, nggak ngerti. Oh, iso takon perakiraan cuaca, perakiraan. Iso iso ora. Gini apa gitu? So jadi Arab yang di, oh soal Arab yang Kulon Progo, niat. Mesti mangkat? Belum tentu. Belum tentu. Makanya karena kita itu lemah, kita nggak tahu, maka kita perlu melibatkan Allah dalam seluruh urusan kita. Khususnya nih bab pilihan. Pilih sing gitu aku, sing iki apa sing iki. Anakku ki arep mlebu kuliah, kon kuliah tok apa kuliah nyambi bojo yo, misalnya seperti itu. Karena zaman sekarang itu medeni iki banyak anak-anak kita lulus kumlut jadi sarjana sekaligus menyandang gelar pezina, naudzubillah. Banyak sekarang itu begitu. Karena pergaulan yang luar biasa hari ini, banyak mahasiswa yang sudah pada naudzubillah berhubungan suami istri. Makanya dia lulus pinter, ini jebul, dia menyandang juga gelar yang sangat buruk. Makanya saya termasuk yang menyarankan ke Amar juga, Mar, kene kula iki bojo ora apa-apa. Bapak dukung, nek urung duit ya sungguh golek bareng-bareng. Tapi kalau anaknya kan boleh memilih. Saya memilih yang mana? Istikharah. Istikharah. Arab sekolah tok fokus, apa sekolahnya nikah fokus. Nah, itu. Terserah itu. Jadi, nah ini dalam kasus seperti itu maka kita sholat istikharah dalam rangka untuk supaya kita diberi pilihan oleh Allah yang terbaik. Sholat istikharah, ibu-ibu semuanya, adalah sholat sunnah 2 rakaat dalam rangka memohon pilihan terbaik dari Allah terkait perkara-perkara yang hendak dipilih, yang tidak diketahui pilihan mana yang terbaik, baik bagi urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Jadi definisinya jelas ya, bahwa sholat istikharah itu dilakukan karena kita punya beberapa pilihan yang kita bingung oleh milih. Kemudian bisa dilakukan ketika hendak memilih yang mubah atau yang dibolehkan untuk dikerjakan. Contoh, memilih tempat tinggal. Aku neng kini, oh bareng kono ya. Nah, itu penting. Karena punya tetangga yang baik itu penting. Gini apa gini? Punya tetangga yang baik itu penting buatan? Penting. Rasulullah berlindung dari tetangga yang buruk. Dia tonggo sini mau nyirami kotoran, kan repot. TV ini kalau dia tonggo kok, nek wengi-wengi, nak udah bilang kotoran dilempar-lempar ke tembok, niku pripun niku, subhanallah. Nah, makanya memilih tempat tinggal itu boleh kita sholat istikharah. Okay. Salah satu jamaah saya itu dia waktu beli rumah di Jogja itu kemarin belum lama, itu dia milih 3 tempat. Anaknya menyarankan ada 3 tempat, monggo Pak jangan milih. Gitu. Akhirnya milih di sini karena ada masjidnya. Gitu. Terus bareng wis tuku, jebul nang kene pitu ngono ya demedeni ya. Hanya istikharah mboten ora ya wingi. Menghitung-hitungan tok gitu. Memilih sekolah, memilih universitas, jenis pekerjaan niku kita boleh sholat. Yang tidak dilakukan istikharah itu terkait dengan sesuatu yang wajib dan haram atau sunnah atau makruh. Milih sholat maghrib apa ora ya? Nah iki jenenge ora salah niku. Istikharah maghrib apa ora. Nah, niku dilaksanakan nggih. Paham nggih? Jadi untuk sesuatu yang hukumnya mubah dilarang, misalnya bagi yang masih merokok, ngerokok apa ora ya? Itu ya bukan pilihan sebenarnya nggih. Karena sebagian besar pendapat ulama kan nggak boleh, sebagian besar pendapat ulama gitu. Atau apa yang haram itu nyolong apa ora yo minta jiguk ora yo. Nah ini yo iya ya salah kalau itu bukan istikharah ngawur jenenge nggih. Jadi istikharah itu untuk hal yang mubah nggih. Kemudian hikmahnya ini ibu-ibu semuanya jenengan coba perhatikan betul. Kalau jenengan paham ini, jenengan akan jadi orang yang masya Allah beruntung. Ini jamaah saya ketika dengar kajian yang saya ini, tadi pagi saya nyampein ini khusus untuk istikharah tok 1 jam lebih. Itu membangunkan kesadaran yang sangat sesadar-sadarnya. Coba jangan perhatikan ini, jangan perhatikan betul. Hikmah sholat istikharah diantaranya adalah bentuk penyandaran diri, atau tawakal seseorang
sebagai seorang hambanya Allah kepada Robnya. Yang pertama ini, karena kita sadar yang mengetahui masa depan adalah Allah, kita tidak. Gitu ya, poinnya itu nggih. Allah tuh tahu masa depan kita, kita tidak. Itu dulu poinnya. Nggih. Karena jangan tidak, maka jangan bersandar dan jangan yakin betul bahwa saya akan baik di masa depan jikalau saya bersandar kepada zat yang mengerti masa depan. Gini bagi, gini bagi. Oh juga gaya-gayaan rumah saya di pinter ngitung misalnya ini hitung koyong ini jadi koyong ini belum tentu. Itu kan hitungan kita. Ya. Betapa banyak orang yang usaha dihitung, wah katanya untung sak meneh jebule rugine walah ora karu-karuan. Gini bagi. Karena Pak yang tahu masa depan Allah, maka sholat istiqoroh itu adalah hikmahnya kita bentuk kita betul-betul bertauhid kepada Allah, menyandarkan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah 45, "Wasta'inu bis-sabri was." Memang perintah ibu-ibu semuanya. Memang perintah dari Allah, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Alladzina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi memang minta tolong kepada Allah itu perintah. Hukum asal perintah itu menjadi wajib sebenarnya. Makanya nanti dengan dalil-dalilnya ini menjadi makin menakjubkan sekali. Menakjubkan sekali dalil-dalilnya itu masalah terkait dengan sholat istiqoroh itu. Di antaranya disampaikan oleh Jabir bin Abdullah, dia mengatakan Rasulullah itu mengajarkan kepada para sahabat tentang sholat istiqoroh seperti sungguh-sungguhnya Rasulullah mengajarkan surat-surat di dalam Al-Quran. Bayangin. Jadi kedudukan sholat istiqoroh itu luar biasa. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Jenengan minta tolong ketika bingung, arep milih singgi, minta tolong kepada Allah itu perintah. Paham Bapak Ibu? Jadi jangan bingung, dijaluk oh tolong kali Gusti Allah. Itu perintah, wasta'inu bis-sabri was shalah. Kayak ngaji itu pentingnya pol-polan. Nek jenengan pun ngertos harus niki jenengan bola-bali salat, yakin. Sebab apa? Mau melaksanakan hal kecil pun kita minta tolong kepada Allah. Nanti kita akan bacakan ini. Ibnu Hajar mengatakan pokoknya ini untuk urusan yang kecil dan besar. Bukan hanya untuk urusan yang besar-besar saja. Oh, milih jodoh. Nganggo istiqoroh nek mung milih apa sing dianggap kecil, kita nggak istiqoroh, keliru. Jadi sholat istiqoroh itu untuk seluruh urusan kita. Kemudian istiqoroh adalah diantara cara menampakkan kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita beristighfar, sayyidul istighfar. Hafal nggih sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk. Coba, wa ana abduk. Maka dikatakan sayyidul istighfar, pemimpinnya para istighfar. Memang istinya luar biasa. Kita mengatakan wa ana abduk, saya itu hamba-Mu ya Allah. Saya itu hamba. Karena kita hamba, berarti kita berkebutuhan kepada Rabb kita. Maka dalam memilih pun kita betul-betul minta kepada Allah pertolongan. Jangan sampai gaya-gayaan dengan kita memutuskan sendiri, jangan. Dan dikatakan orang yang istiqoroh itu adalah orang yang beruntung karena selalu menyertakan Allah dalam setiap urusannya. Karena selalu menyertakan Allah dalam setiap urusannya. Dekengannya pusat. Dekengannya pusat jadi. Nek dekengannya Gusti Allah niku pripun? Kita tanya kepada psikolog misalnya, ya cuma psikolog. Ini tuh kita sandarannya Allah yang tahu segalanya. Kemudian anak Rasulullah SAW, ada Nabi Muhammad SAW dikatakan idza hasabahu amrun fazi'a ila sholat. Jikalau Rasulullah mengalami soal atau keadaan yang membingungkan, maka Rasulullah buru-buru ambil wudu dan sholat. Itu Rasulullah SAW sebaik-baik contoh. Nah kita mau nyontoh siapa? Jadi Rasulullah kalau mengalami jadi kalau Rasulullah saja merasa nggak nyaman langsung sholat, ya kita ini siapa? Kita bukan Rasulullah. Kok mengalami bingung orang sholat? Yuk aneh men. Gitu. Makanya kalau kita bingung, sudah sholat aja. Sholat pokoknya dengan teman-teman sholat. Gitu. Moga-moga diunjuk, moga. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan Nabi sangat bersungguh-sungguh dalam mengajarkan para sahabatnya istiqoroh.
di setiap urusan seperti bersungguh-sungguhnya beliau mengajarkan satu surat di dalam Al-Quran. Bayangin ibu-ibu, Rasulullah itu mengajarkan surat istighfar kepada para sahabat sungguh-sungguhnya seperti Rasulullah mengajarkan satu surat di dalam Al-Quran. Rasulullah bersabda, karena Rasulullah SAW yu'allimu ashabahu, adapun Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada para sahabatnya istikharah, salat istikharah fi umuri kulliha, di setiap urusan. Kata-kata kulliha itu menunjukkan kabeh urusan, meliputi urusan yang besar dan kecil. Ingat Bapak Ibu semuanya, kenapa para ulama menyebutkan semua urusan? Karena betapa banyak urusan yang dianggap kecil, remeh-temeh, jebule dadi urusan gede. Gila bagi banyak. Alah, engko yang orang tuh jebule dadi masalah. Jadi kan tahu nggak, baut cilik menenun itu baut. Kalau nggak ada satu di pesawat, copot iso meledak pesawatnya. Barang cilik nek keliru jadi masalah. Mesin mobil itu, kalau ada barang satu aja yang nggak kepasang setuil niku, iso kebakar mobilnya. Ini apa nggih? Ini pelajaran buat kita. Jangan pernah meremehkan hal kecil. Kita mungkin melihat anak-anak kita sekarang masih kecil melakukan hal yang remeh-temeh, mungkin dianggap ora apa-apa koyo ngono. Jebul nanti gedene jadi masalah. Makanya jangan pernah meremehkan hal kecil. Karena apa? Bisa jadi hal yang kecil itu bisa menjadi potensi keburukan di masa yang akan datang. Kemudian kama yu'allimu surat minal Qur'an yaqulu, sebagaimana Rasulullah mengajarkan satu surat dalam Al-Quran, kemudian Rasulullah bersabda, idza hamma ahadukum bil amri, jikalau panjenengan hendak melaksanakan sebuah urusan, falyarka rakaataini, maka sholatlah 2 rakaat min ghairil fardhu, di luar sholat fardu. Inilah dikatakan bahwa anggere sholat 2 rakaat, maka jenengan sudah boleh berdoa doa sholat istikharah. Enggak harus dengan niat sholat istikharah maksudnya, paham ya? Ini jangan sak durunge sholat kok kepikiran iki kok arep fitorono apa ya? Nah, bar sholat rawatib jangan langsung angkat tangan. Ini doanya. Dikatakan Rasulullah bersabda, yaqulu, Rasulullah bersabda, pertama doanya adalah Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku astahiruka beristikharah dengan imlik, dengan ilmumu. Nanti jangan hafalin ya. Nanti kalau belum hafal nanti saya WA deh insya Allah. Atau saya tulis di bawah video. Di bawah video itu ada deskripsi tuh nih. Nanti saya tulis, jangan tinggal copy aja. Jadi Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku astahiruka beristikharah. Istikharah maksudnya dengan biimlika, dengan ilmumu. Itu doanya. Kata Rasulullah, yang namanya sholat istikharah itu diakhiri dengan doa seperti itu. Kemudian wa astaqdiruka biqudratik, dan saya minta kekuatan dengan kekuatanmu. Gitu. Karena kita nggak kuat, kita lemah. Kemudian wa as'aluka min fadlik, dan saya minta kepadamu dengan kemuliaanmu. Kita puji-puji Allah. Karena Allah yang Maha Mulia. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru, engkau yang mentakdirkan dan saya nggak bisa melakukan apa-apa. Dengan mengakui, nah, ini diantara bentuk doa kepada Allah itu begitu. Kita mengakui keagungan Allah, kita mengakui kelemahan kita. Itu salah satu cara supaya dikabulkan. Kemudian wa ta'lamu wa la a'lam, engkau yang tahu, saya nggak tahu. Itu doanya begitu. Wa anta alimul ghuyub, engkaulah yang tahu hal-hal yang gaib yang saya nggak tahu tentang masa depan dan sebagainya, itu Allah yang tahu. Kemudian ini intisari doanya di sini, Allahumma ya Allah, fa in kunta, seandainya panjenengan, dan tentu saja Allah tahu ya, ta'lamu mengetahui, hadal amro khairun li, bahwa urusan ini itu baik buatku, fi ajilih amri wa ajilih, fi ajili amri wa ajilih, untuk hal yang dekat maksudnya dunia maupun untuk urusan akhirat kita. Kemudian sebutkan apa misalnya urusannya. Saya harus pilih sekolah di UGM apa di UAD ya misalnya, ya sebutkan. Dikatakan Allahumma fa in kunta ta'lamu hadzal amra khairan li, ya Allah seandainya panjenengan tahu urusan ini
baik buatku, maka dikatakan fakturhuli, takdirkan itu untukku. Kalau memang di UGM itu baik buatku, kalau memang pekerjaan ini baik buatku, fakturhuli, maka takdirkan hal itu untukku. Kemudian dikatakan wayasirhuli, dan jadikan dia mudah untukku. Kemudian summa barik li fihi, kemudian barokai aku di atas pilihan itu. Paham ya, Ibu ya? Jangan punya dua pilihan, jangan sebutkan aku memiliki, ya Allah, kalau memang yang ini baik untukku, maka takdirkan untukku, mudahkan untukku, dan berkahi. Kemudian Allahumma ya Allah, wa in kunta ta'lamu annahu syarrun li, ya Allah, seandainya engkau tahu dan Pak Al pasti tahu bahwa urusan ini tuh buruk buatku, fi dini wa ma'asyi, untuk agamaku, untuk kehidupanku, wa akibati amri, dan untuk akhir urusanku nanti menjadi buruk, maka fasrifni anhu, maka palingkan saya darinya. Dipalingkan saya darinya. Jadi kan dikei rosok, katanya orang sing iki ketoke. Nah, dipalingkan kan. Kemudian wakturli khairo, takdirkan kepadaku yang baik. Hai sukana summa rodini bihi. Kemudian ya Allah, ridhoilah atas apa yang telah engkau berikan kepadaku itu. Nah sih, ini menunjukkan bahwa kita tuh benar-benar minta kepada Allah untuk dipilihkan yang baik. Makanya kalau jenengan sudah sholat istiqoroh kok ora dikei rasa apa-apa, pokoknya jenengan jalan aja yang jenengan yakini. Aku kok bisa sholat istiqoroh kok juga ora dikei mimpi, enggak dikasih kecenderungan, kok orang kita orang didorong singkai gitu. Pokoknya jenengan yakin aja, jenengan pilih. Tak, sudah toh? Setelah jenengan pilih, saya yakin itu yang terbaik. Kenapa? Karena yang sudah minta kepada Allah, jikalau itu buruk buatku ya Allah, maka fasrifni anhu, maka palingkan aku darinya. Itu loh. Makanya orang yang sudah sholat istiqoroh itu tentrem, karena pasti yang terbaik, walaupun bisa jadi gagal nih, bisa jadi gagal. Jenengan istiqoroh kok jebul kerugen, misalnya kerugen yang jenengan pasti itu kebaikan buat jenengan. Saya dipahami? Misalnya ternyata kok, aduh, bismillah neng kono kok jebul nggak sesuai harapan, misalnya, itu tetap yang terbaik, karena kalau jenengan punya pilihan yang satunya bisa jadi lebih buruk keadaannya. Saya dipahami? Inilah makanya pentingnya kita sholat istiqoroh. Makanya jenengan akan tentrem sepanjang hidup, karena jenengan rumaos pilihannya insya Allah selalu melibatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Penting buat sholat istiqoroh. Makanya bagi orang yang sudah paham sholat istiqoroh, nanti banyak sekali sholatnya, karena hari-hari kita dihadapkan pada pilihan-pilihan. Aku mangkat orang yo dino iki yo, ayo jenengan boleh sholat istiqoroh. Aku milih singkai apa singkai? Seneng belanja ibu-ibu. Kok belanja bingung banget ini. Pilih sing panci kayak apa panci ya? Sholat saja udah. Dan orang beriman itu milih panci wes sholat. Saya lakukan itu, Kenapa? Sahabat begitu. Nah ini pokoknya jangan banyak banget sholatnya kalau begitu. Gini apa gini? Banyak sekali. Makanya kalau Imam Ahmad telu ngatus rakaat sedina mboten gumun saat ini, mboten gumun. Karena banyak sekali kesempatan kita sholat niku. Masya Allah, masya Allah ibu-ibu semuanya. Saya tuh berharap betul nih, jangan termasuk yang praktekan betul. Enggak cuma didengerin, karena apa, nikmatnya pasti luar biasa. Jadi faedah hadis tersebut dikatakan adalah dalam segala urusan besar atau kecil penting sekali kita melibatkan Allah. Kemudian juga tidak perlu melaksanakan sholat istiqoroh untuk hal yang mengerjakan semua kewajiban, meninggalkan semua yang diharamkan, menunaikan yang disunahkan, meninggalkan yang mana pun itu bukan tawar menawar. Kalau itu ya ditinggal ke, ini sing ora entuk ya ditinggal ke. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar yang tadi saya katakan, sholat istiqoroh mencakup semua urusan besar dan kecil. Ingat betapa banyak masalah kecil menjadi sumber masalah besar. Mung goro-goro salah milih panci, jenengan dino-dino suara bojone jenengan kan saged mawon. Oh, kowe situ kena salah, dasar bodoh kowe. Nah, repot kan? Itu nek jenengan pun milih bener insyaallah bojone jenengan ya dikei sadar. Arep ora sida insyaallah dijogoni kali Gusti Allah. Paham nggih? Betapa banyak orang gara-gara sandal. Lho iki salah tuku sandal jare bojo ora usah mikir iki sandal wis salah. Nah, wis gendut malahan. Ngene apa nggih? Sering hal-hal kecil kayak gitu. Bab kecil. Karena kita nggak melibatkan Allah jadi salah pilih. Jadi jangan pikir istiqoroh itu hal yang besar itu. Apa di polisi pora ya aku.
Wah ini kok lebih gitu. Tapi untuk hal-hal kecil pun dilakukan. Kemudian 2 rakaat selain sholat wajib, maksudnya tadi bahwa jenengan pokoknya kalau jenengan kretek kok jenengan bar sholat wajib ndonga kayak tadi. Fa in kunta Allahumma fa in kunta, ya Allah seandainya engkau tahu bahwa itu urusan baik buatku, maka takdirkan untukku, mudahkan untukku, gitu kan. Kemudian berkailah untukku dan ridhoi untuk kayak gitu. Urung hafal bahasa Arab minimal bahasa Indonesianya. Makanya nanti di dengan lihat videonya, nanti saya tulis di bawahnya insya Allah sama artinya insya Allah Jadi sekali lagi inti carinya adalah niatnya pokoknya jenengan minta pilihan terbaik, niat pilihan terbaik. Kemudian tidak ada ketentuan surat. Jadi jenengan kalau istiqoroh itu pokoknya sholat 2 rakaat terserah jenengan sholat nopo. Ustaz aku apa Al-Baqarah ya tadi, ya Al-Baqarah ya. Apanya qul huwallahu ahad cukup, nggak apa-apa ya, cukup ya. Kemudian nih ini pesan untuk sholat istikharah. Jika seseorang sholat istikharah 2 rakaat, hendaklah melakukan apa yang tampak olehnya baik. Jadi kok tampak olehnya baik. Jadi jangan buatan kudu nunggu, oh kentuk, oh telepon apa, nggak harus begitu. Buatan kita nunggu mimpi misalnya. Kadang-kadang jangan dikasih mimpi, kadang-kadang. Istikharah itu macam-macam. Kadang-kadang jangan dikasih kecenderungan, dikasih mimpi kok diketok kayak sakit lawan. Ini kalau enggak, pokoknya jenengan lakukan yang jenengan anggap baik. Pokoknya nek wis sholat istikharah, pokoknya jenengan melakukan apa yang jenengan anggap baik sudah, gitu aja. Ono punya loro, kita sing apik iki wis pun. Niku yang dilaksanakan. Baik hatinya senang maupun tidak. Kadang-kadang kita apik nih, kita orang pati seneng nih. Ya kan, ada misalnya 2 calon mantu gitu. Sholat istikharah gitu. Kita kan ada perasaan janjane si apik yo kae kita rada soleh. Lah, tapi miskin misalnya. Kita harus ikuti yang yakin itu, yang baik, yang kita anggap baik itu. Jangan kepada menuju yang hawa nafsu kita, yang kita senang. Dan ini terjadi di salah satu jamaah saya itu, masya Allah ya. Ustaz, saya itu datang 3 orang calon mantu, ini bulan uangnya rada sugih ini. Nah dia ketika mau menerima mantu ada 3, kebetulan anaknya itu dulu di SMA 3, anaknya 2, satunya di SMA 1, satunya di SMA 3, pinter-pinter kabeh ini. Yang di SMA 3 kan agak lebih hedonis dibanding SMA 1. SMA 1 kan orangnya sederhana, sehingga milih bojone iki wis pas lah sesuai dengan yang harapan ibunya. Nah sini SMA 3 niku dilalai arsitek, lulusan arsitek UGM, kemudian punya didekati 3 orang. Sing sugih dhewe iki ibunya mboten cocok jane. Karena iki kok sembayange bubuhan dan sebagainya. Tapi sing seneng sembayang ini orang pati sugih. Terus orang pati ganteng gitu. Istikharah itu diberi kecenderungan kepada yang ini, yang nggak punya ini. Akhirnya dia tatak. Ibu milih sing iki, Nduk. Iya, Bu. Ibu pilih sing iki. Alhamdulillah. Sekarang ketika sudah berlalu sekitar 1 tahun berlalu, alhamdulillah Ustaz, rumah tangganya menenteramkan, masya Allah. Padahal di antara 3 itu katanya paling miskin itu paling orang ganteng, tapi paling menenteramkan, alhamdulillah. Nah itu bukti bahwa kadang-kadang yang kita pilih itu kadang-kadang tidak selalu sesuai dengan kemauan kita. Makanya di antara syarat la ilaha illallah adalah ingkiyat. Ingkiyat artinya apa? Tunduk patuh. Kepada apa? Kepada syariat Nabi Muhammad SAW, bukan tunduk patuh kepada perasaan kita, kepada hitung-hitungan kita, kepada kedudukan kita, kepada kekayaan kita, bukan. Salah kalau orang tunduk kepada keinginan. Wah, nek keinginan ya duit tokoh yang dengan untuk kutas ngapi-ngapi. Ini lah keinginan itu, ya kan? Kita nggak boleh. Kita tunduknya kepada peraturan Allah dan Rasulnya. Jadi ingat nih bahwa di situ selalu ada kebaikan. Ketika jenengan memilih yang jenengan anggap baik itu, walaupun tidak sesuai dengan hati kita, maka insya Allah ada kebaikan yang meliputinya. Kemudian doanya dilakukan kapan? Setelah salam. Berarti setelah selesai sholat, jenengan langsung berdoa. Dikatakan idham ma'ahadukum bil amri falayarka'a rok'atayn min huiri faridoh sumayakul. Makanya kata-kata sumayakul, maka adalah setelah sholat. Nah itu mudah-mudahan saya dipraktekan dengan dari sini ke depan. Kalau punya pilihan-pilihan sekecil apapun pilihannya, mulailah membiasakan untuk ambil air wudhu dan sholat dan kemudian berdoa.
Insya Allah dengan itu jenengan akan tentram di sepanjang hidup karena jenengan merasa di atas pilihan yang benar. Demikian nggih, mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang pas di hati. Mudah-mudahan Allah berkahi kehidupan kita selanjutnya. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan sambil santai monggo.